apa yang kita lihat ini ya, ini adalah template-template atau saya barusan kan ngetik keyword itu adalah InDesign layout template ya. Jadi akan kelihatan semua ya. Kalau secara sekilas ya sama aja gitu ya dengan Photoshop ya. Kalau kita lihat ya sama aja dengan Photoshop atau Illustrator. Lalu yang membedakannya apa? Nah itu ya yang mau saya sampaikan hari ini. Lalu apa yang membedakan antara Photoshop gitu ya, Illustrator ya, maupun InDesign. Nah InDesign itu kan kita mulai aja dulu ya. Jadi InDesign itu adalah jadi intinya begini, apa yang kita desain ya, apa aset visual atau misalnya aset grafis yang sudah kita siapkan baik di Photoshop maupun di Illustrator. Nah itu bisa kita lanjutkan ke dalam InDesign seperti itu ya. Nah pertanyaannya, apakah InDesign itu bisa untuk pekerjaannya lebih leluasa seperti yang kita lakukan di Photoshop atau di Illustrator? Jawabannya tidak. Kalau untuk kebutuhan aset grafis, aset ya. Nah, karena di InDesign ini kebutuhannya untuk layout dalam komposisi yang halamannya itu. Nah kalau misalnya di Illustrator ya, Illustrator juga bisa untuk layout, bisa untuk nambah halaman. Kalau di Photoshop kan nggak bisa ya, untuk nambah halamannya kan nggak bisa gitu ya. Nah kalau di InDesign itu bisa kita lakukan penambahan halaman di InDesign maupun di Illustrator ya. Di Illustrator bisa, tetapi kalau misalnya udah lebih dari 20 halaman, kalau di Illustrator itu sudah berat. Nah itu bedanya di InDesign. Di InDesign itu tempat kita mengkompilasi aset visual, kemudian kita menata. Nah ini kalau kita lihat di sini kan, ini kan ditata, kemudian diatur, diposisikan lagi gambarnya yang sudah kita edit di Photoshop misalnya ya. Nah kemudian dipasang lagi di InDesign ya. Nah kemudian di sini kita bisa sama halnya ketika kita bekerja di Microsoft Word ya. Jadi bisa untuk menambahkan halaman di halaman page ya, penomoran halaman, kemudian bisa untuk mengatur atau menambahkan tabel. Nah seperti itu, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi jawabannya ketika misalnya ada pertanyaan apakah InDesign itu bisa untuk memproduksi aset visual, jawabannya tidak leluasa, atau mungkin itu bisa kita kerjakan di Photoshop atau di Illustrator. Nah InDesign di sini berfungsi hanya untuk melayout ya. Jadi artinya komposisi yang sudah kita produksi di Photoshop maupun Illustrator itu bisa kita lanjutkan untuk melayout di InDesign seperti itu ya. Nah kemudian untuk apa gitu InDesign itu? Nah desain ini ya bisa untuk membuat media cetak maupun media online, media digital, cetak maupun digital gitu ya. Nah contohnya apa? Bisa e-book, bisa majalah, bisa homepage sebuah website dan lain sebagainya gitu ya. Di komposisinya untuk mengatur layout gitu ya. Nah InDesign ini, ngomong-ngomong soal InDesign ya teman-teman ya, InDesign itu dirilis tanggal 31 Agustus ini tahun 99 ya. Kemudian ada fungsi lain juga ya. Nah apakah InDesign ini hanya dipergunakan untuk seorang desainer? Enggak juga gitu ya. Seorang marketing atau seorang yang bekerja di bidang promosi ya,
promosi ataupun percetakan juga dia ya seringkali menggunakan ini ya, percetakan atau yang berbasis ini ya, yang berbasis press ya, press atau misalnya ya yang ini ya biasanya itu yaitu yang tadi basisnya cetak ya, cetak untuk memproduksi buku ya, majalah, surat kabar, koran seperti itu. Nah, itu biasanya menggunakan InDesign untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, kelebihannya apa? Intinya sih bisa untuk membuat apa saja ya, tetapi balik lagi tidak untuk memproduksi aset ya. Ya seperti itu. Nah, kalau saya tadi berbicara tentang apa ya, bagaimana sebuah InDesign itu bisa atau untuk membuat sebuah desain web. Jadi web design yang diciptakan itu adalah basisnya bukan coding ya, tetapi untuk melayout, memposisikan, mengatur gitu ya. Nah, kemudian saya kira itu sih pengantarnya ya teman-teman ya. Langsung aja ke halaman. Nanti saya tunjukkan satu video yang menerangkan tentang bagaimana InDesign ini bisa kita eksplorasi. Oke. Kita mulai dari ini ya. Di sini sih pengaturan sederhana aja ya teman-teman ya. Bisa kita lakukan di sini. Oke. Ini masuk ke InDesign ya. Ini saya close aja dulu ya. Jadi pertama kita buka InDesign ya. Ini versi CS6 ya teman-teman ya, CS6. Saya juga baru install tadi. Nah, di sini akan dihadapkan dengan beberapa pilihan gitu ya. Ada dokumen press, dokumen preset ya, in default ya. Kemudian ada custom juga. Ini kalau kita pakai default berarti ya udah pengaturannya adalah sudah disiapkan dari sini ukuran dan sebagainya. Nah, ini ada ada ukuran print, web, dan digital publishing. Kita akan ke print dulu ya, ke print ya, untuk kebutuhan cetak gitu. Kemudian di sini ada pengaturan A4 ya, letter bawaannya. Kemudian kita akan ubah ke A4. Oke. Width sama heightnya ini mengikuti. Ini mengikuti, oke. Nah, jumlah kolomnya, mau kolomnya berapa? Ini kan kolomnya ada satu, bisa kita tambahkan dua. Misalnya desain majalah kita nanti itu seperti ini ya, ada dua. Nah, ada dua kolom seperti ini, jadi kita bisa menyertakan dua kolom. Jadi kita setting dua kolom lah ya. Kemudian apa lagi ya? Ini number topnya 333 ya. Oke, ukuran standar aja ini ya. Kemudian ada di sini nggak ada page ya, more option. Oke. Page-nya nggak ada, langsung kita atur di bagian. Oh ya, ini ada page-nya ya. Ini ada page-nya, number of page. Berarti coba kita setting di sini dari 1 sampai dengan page. Berarti ini kita setting kurang lebih 3 halaman aja ya. Oke, kita coba. Oke. Nah, ini ada 3 halaman. Perhatikan ya, ini sudah ada 3 halaman ya. Halaman 1, 2, dan 3. Nah, kenapa bentuknya seperti ini ya? Karena tadi kita setting 3. Kalau misalnya 4 berarti komposisinya pas 2 atas 2 bawah. Seperti itu ya. Kita mulai dari halaman pertama. Oke. Sebetulnya sih ini nggak terlalu susah ya teman-teman. Jadi tidak terlalu leluasa seperti yang kita atur di ini ya, untuk bagaimana kita mengatur membuat kayak misalnya di Photoshop itu kita bisa mengatur kemarin terakhir CV mungkin ya,
bukan CV, sebelumnya lagi image manipulation. Nah, manipulasi itu tidak bisa kita lakukan di sini. Nah, itu ya. Tapi di sini itu hanya untuk mengatur layout. Sekarang kita ambil gambar dulu ya. Kita ambil gambar ya. Kita ambil gambar. Kita coba ambil gambar. Saya akan coba, ini saya coba eksplorasi aja sih, karena saya juga baru awal pertama kali memegang InDesign gitu. Tapi saya kira tidak ada bedanya dengan Illustrator, hanya saja bagaimana InDesign ini bisa kita gunakan untuk mengkomposisikan atau melayout aset-aset yang sudah kita aset-aset yang sudah kita siapkan, yang sudah kita kerjakan di Illustrator maupun di Photoshop. Kemudian kelebihannya adalah dia bisa melayout lebih dari 20 halaman dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau misalnya Illustrator itu ya lebih dari 20 halaman, itu sudah berat gitu ya. Nah, saya akan membuat berita tentang apa ya, perang di Gaza aja ya, Palestina. Saya minta juga teman-teman untuk menyiapkan artikel yang akan di layout gitu ya di InDesign ini. Jadi bagaimana nanti teman-teman bisa mengatur antara mengkomposisikan, bagaimana nanti menggunakan Photoshop, kemudian Illustrator sebagai vektor ya, vektor menghasilkan logo dan sebagainya. Kalau kemarin terakhir kita sudah mendesain ini ya kan, bagaimana mengkomposisikan 3 huruf gitu ya menjadi letter name. Nah, itu kan, itu bisa dilakukan di Illustrator. Nah, kalau di sini apa yang dilakukan di Illustrator itu bisa dipindahkan ke InDesign nanti gitu. Nah, di sini saya coba tampilkan satu gambar ya. Gambar ini kita coba copy aja. Apakah bisa? Langsung saya kopas di sini. Oh, ternyata bisa ya. Udah, langsung aja saya atur. Gitu ya. Jadi full satu halaman ini saya komposisikan sebagai apa namanya, untuk gambarnya saja. Saya atur size gambarnya di sini. Coba kita atur size-nya dulu.
Oke, kita lanjutkan ya. Coba bentar ya, ini agak ramai. Pindah, main di bawah. Oke, baik. Nah, di sini ada perbedaan ya teman-teman ya. Mungkin di beberapa versi akan berbeda ya. Ini saya pakai CS6, atau mungkin di bawahnya itu kalian bisa tekan shift gitu ya, untuk mengatur biar nggak gepeng gitu ya, gitu. Nah, kalau yang di CS6 ini ya, jadi kalian bisa tekan kontrol ya untuk memperbesar atau memperkecilkan. Nah, tapi posisinya ini sudah posisinya adalah presisi gitu ya. Jadi kalian bisa tekan kontrol gitu ya. Tetapi kalau misalnya mau memposisikan ini nah ini kan ya, agak distorsi gitu ya. Nah, perhatikan ya, jadi harus dilakukan secara bersama-sama gitu ya. Jadi tekan kontrol dan shift gitu ya, kontrol dan shift. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian hanya klik saja kemudian langsung kayak gini gitu, itu cropping ya, sama dengan cropping gitu. Jadi kita tekan kontrol dan shift gitu ya. Nah, baru selanjutnya kita menggunakan teks. Kita coba lagi ya, teks. Kita menyusun teks di sini. Oke, apakah langsung bisa seperti ini? Saya full aja ini di sini ya teman-teman ya. Kita pasang teksnya di sini. Oke. Kemudian saya ambil teksnya ya. Teksnya yang ini ya. Nah, ini teksnya. Kemudian saya pasangkan judulnya di mana judulnya? Judulnya nggak di situ, ini isinya dulu ya. Kita pasangkan isinya, ambil isinya ya. Oke, saya paste ke sini. Nah, ini bisa kita atur lagi. Kita bisa mengatur. Kita atur di sini teman-teman. Ini ada reguler, bold dan sebagainya, kita pakai reguler aja. Kemudian ini kita ganti dengan ya standar aja ya, ideal ya. Nah, ada ini nggak susah kalau menurut saya kalau ini ya. Jadi kita ngaturin aja di sini. Kemudian ini justify. Oke, ini enter aja. Intinya apa yang kita lakukan di sini itu lebih ringan, intinya seperti itu di InDesign ini untuk melayout. Nah, kalau misalnya cuman gradien dan sebagainya, mungkin bisa kita lakukan di sini ya. Nanti teman-teman coba eksplorasi saja di bagian itu. Nah, itu kayak gitu ya. Nah, misalnya kayak gitu mungkin bisa kita lakukan ya.
di bagian sini. Oke, saya lanjutkan, saya copy lagi ini. Di sini saya copy lagi. Nah, ini saya copy aja, banyakin aja di sini. Oke. Nah, kalau misalnya posisinya sudah seperti ini, berarti kalian bisa download sisanya dan nanti bisa diatur lagi size-nya. Size-nya lagi. Ini saya coba ke bawah turun ya. Nah, dia langsung nyesuaiin. Gitu ya. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, nanti di sini saya pasang judulnya. Judulnya tadi saya pasang judulnya. Oke. Nah, judulnya itu saya pasang di sini, teman. Nah, ini saya bold ya. Ini Arial samakan kayak tadi. Oke, sekarang bold juga di bold lagi. Nah, tinggal nanti mau diatur seperti apa. Ini kan ya apa? Rata, horizontal scale dan seterusnya, ini miring dan terus. Nah, ini mau dibesarin langsung aja dibesarin dari sini, gitu ya. Nah, atau bisa langsung kita otomatis di set kursornya, kemudian kita atur posisikan. Oke. Nah, dan seterusnya ya. Yang bagian sini kalian bisa ngatur lagi sama ALT, diklik ALT kemudian digeser. Nah, oke. Nah, di halaman yang berikutnya juga sama ya, teman-teman ya. Halaman berikutnya juga sama. Nanti kalau misalnya ini sudah selesai ya udah sampai sini. Tapi nanti ya nanti kombinasikan gitu ya. Misalnya kalian sudah mendesain logo, letter name. Mungkin letter name itu apa namanya? Kalian jelaskan tutorial ya, semacam tutorial, tapi kalian membuatnya itu pakai InDesign gitu ya. Itu misalnya ya. Kemarin terakhir materi di ini letter name ya. Letter name Illustrator gitu ya. Terus nanti letter name-nya itu cari aja ini saya cuma contohkan aja. Jadi langkah-langkah dalam membuat letter name itu ya, kalian jelaskan menggunakan apa namanya? Menggunakan InDesign. Dari mana ya? Nah, contohnya inilah ya. Saya copy ini misalnya ya. Terus di sini di bagian sini kalian tempatkan ya. Ini saya kecilin lagi ya. Kalau misalnya saya cuman mau ngambil ininya aja, S-nya aja, berarti saya tekan apa? Tekan ya, langsung aja kecilin kayak gini aja. Oke. Jadi saya ambil ininya aja. Saya potong langsung, saya potong dari sini. Dan seterusnya. Nah, kalau misalnya posisinya kayak gini, saya mulai dari sini atau mulai dari sini ya boleh, gitu ya.
sekarang kita coba membuat apa namanya ini saya copy aja dulu ya. Anggaplah ini tutorialnya gitu ya. Nanti setelah itu kita coba membuat halaman atau penomoran gitu ya. Penomorannya ini saya copy aja ya. Ini saya copy ya. Karena ini kan sama saja posisinya. Ringan banget gitu ya. Tinggal nanti tinggal disesuaikan saja. Oke. Ya, terus ini saya copy lagi yang sini ke sini. Oke, udah ya. Terus sampai anggaplah gitu ya ini ininya. Anggaplah itu tulisannya gitu ya. Tinggal ini nanti apakah ini bisa turun lagi? Kayaknya sih bisa ya. Kontrol. Pakai kontrol. Bisa tuh. Nah, yang saya belum nyoba ini sih penggunaan pen tool, apakah sama di Illustrator apa beda. Sama aja. Nah, ini sama aja. Outline-nya non aja. Itu outline. Oke. Itu di halaman berikutnya gitu. Nah, kalau ini dibuat kalau pen tool ini digunakan untuk semacam ini suara saya bukan. Oh ya mas, pen tool ini saya gunakan untuk kayak wrap text di penjelasan sebelumnya apa bisa coba ini. Jangan dulu. Bedanya hanya di pas penyeleksiannya aja kayaknya sih. Oke. Kita coba ya. Nah, langsung ya teman-teman ya, kita bisa kayak gitu ya.
Nanti ini kalian bisa pakai kebutuhannya ya, sesuai dengan kebutuhan. Ini kan hanya contoh. Outline-nya saya hilangkan. Oke. Dan seterusnya, yang ini juga, ini kan bikin kompas aja. Ringan sekali gitu ya. Ini sangat ringan sekali. Oke, selanjutnya saya akan gunakan teks juga ya. Saya coba pakai teks di sini. Oke, ini saya zoom out, zoom in ya. Tapi kita di sini harus aktifkan dulu ya di teksnya di sini ya. Nah, oke, type, kemudian insert spesial karakter, kemudian kemudian pilih current page number. Nah, itu sudah otomatis keluar halamannya ya. Ini halaman 1 gitu ya. Nah, langkah tadi itu Ctrl Shift N juga itu bisa itu.
otomatis dia itu akan langsung dua ya. Jadi kontrol ALT ya tadi ya. Saya tekan kontrol ALT itu otomatis dia akan ke halaman 2. Begitu juga dan seterusnya ya. Kita coba lagi ya. Ini halaman berikutnya 3 gitu ya. Jadi gampang banget. Tinggal nanti kalau misalnya ini sudah fix ya, jadi kita bisa mengatur. Misalnya kita mau pakai apa nih backgroundnya ya, background katakanlah apa tadi, ini hanya untuk backgroundnya saja. Kemudian kita bisa mainkan layernya ya. Ini kan sama persis kan dengan apa? Dengan Illustrator ya. Iya Pak. Nah ini kita tinggal kontrol aja ini bisa. Nah, bisa. Sama juga ke bawah. Kemudian kalau misalnya ini mau bisa nggak ya? Ini mainkan opacity-nya nggak bisa gitu ya. Tapi saya belum nyoba sih. Belum nemu gitu ya. Apakah memang harus mainnya harus kita main di aset di Photoshop? Bisa juga di sini. Hanya saja kalau di sini saya baru menemukan yaitu tadi. Jadi bagaimana penerapan gradasinya kira gitu. Nah, oke. Nah, ini pun bisa kita terapkan ke halaman. Diturunkan ke bawah. Dan kontrol ke bawah. Kita coba cetak ya. Kita coba save as ya. PDF ekspor berarti kalau nggak bisa save as berarti ekspor. Nah ekspor ya Ctrl E. Saya simpan di sini. Komputer grafis Jumat ya. Berarti ini InDesign. Ini halaman berapa? All page ya. Kita coba cek. Nah, kita cek ya. Hasilnya ini tadi. Oke, nah ini tuh satu kolom nggak ngurut dia ya. Kita coba ngurutin ya ke bawah. Oke, gini dia. Nah, ini saya belum nemu case-nya ya. Ada juga sih kalau mau nambah di sini ya, layout page kemudian add page. Oke, karena tadi itu kita menggunakan pilihan dua kolom ya teman-teman ya. Itu 2 kolom.
kembali ke settingan awal tadi ya. Ketika kita pilih ini, pilih dokumen. Nah, di sini kan tadi kita settingnya 2 kolom. Gitu ya. Di sini tadi dia 2 kolom. Tapi kalau 1 kolom berarti 1 saja gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini pun kalau misalnya kita mau posisikan yang ini, tinggal kita geser aja. Yang ini kita geser aja ke sini. Oke. Yang atas kita skip. Atau kita bisa nggak kita edit ya kolom dan tadi. Edit. Kita set yang ini di 1 kolom ya, ini 4, kemudian ini kita set di 1 kolom aja ya. Ini kolomnya 1 gitu ya, kolomnya 1. Kita lihat perbedaannya ya. Ini kolomnya 1, kemudian halamannya sekarang kita tambah halamannya, add page. Nah, kita pindahkan yang tadi ya, yang ini saya pindahkan, Ctrl C Ctrl V. Oke. Karena ukurannya sama jadi tidak ada perubahan. 4 ya, sorry. Nah, kemudian yang ini juga sama. Ini juga sama ya. Oke, kita kopas ke sini ya. Sekarang nanti kita coba cek sama-sama ya. Saya tambahkan lagi page-nya. Kemudian saya ambil dari sini yang sudah ada. Sama ya. Coba deh teman-teman juga sambil buka, kira-kira apa perbedaannya yang barusan untuk penggunaan InDesign. Kalau perbedaan yang pertama dengan yang kedua ini.
Nah itu satu. Nah sekarang udah ketemu nih. Kemudian FPG lagi. Oke. Sama gitu. Tapi intinya sih ini ya teman-teman ya, nggak masalah itu ya, nanti sambil kita cari sama-sama ya. Yang penting apa namanya, kita sudah bisa melakukan ekspor ya, ekspor apa namanya, nanti nggak harus jadi PDF, nggak harus jadi PDF juga nggak apa-apa ya. Nanti itu tahap kedua aja ya. Tapi bagaimana teman-teman bisa mengatur ya, mengatur apa namanya, masukkan dulu aja gambar-gambarnya, kemudian kolomnya tadi ya, kolomnya kan sudah ya. Nah kolomnya, edit kolomnya, nah kolomnya kan itu bisa kalian atur juga kan di sini, di mana tadi, nah di sini ya. Nah kemudian di sini juga bisa kan. Nah, jadi harus diaktifkan ini dulu ya, baru bisa diaktifkan, baru bisa menemukan kolomnya apa, baru bisa men-setting kolomnya. Kira-kira seperti itu. Nanti kira-kira gini nanti. Yang perlu teman-teman eksplorasi sekarang ya.
yang perlu nanti teman-teman eksplorasi hari ini ya teman-teman ya. Silakan buat artikel ya, artikel atau melayout sebuah artikel atau majalah ya. Kurang lebih nanti ada 10 sampai 20 halaman. Oke. 10 sampai 20 halaman. Ya, bisa menjelaskan apa yang kalian pelajari selama ini ya. Dari komputer grafis 1 ataupun komputer grafis 2 ataupun ya komputer grafis 1 atau komputer grafis 2 salah ya, maksud saya Photoshop maupun Illustrator ya, jadi dijelaskan gitu ya apa fungsinya, kegunaannya, kemudian ketika kalian mendesain sebuah mendesain sebuah kemarin ya kayak grid name-nya ya, apa saja yang kalian lakukan. Nah, itu dibuat dalam bentuk artikel. Itu opsi pertama. Opsi yang kedua, bisa juga nanti ya artikelnya sih bebas. Intinya ya artikel itu tidak mengandung sara ya. Tidak menyalahi itu ya, tidak menyalahi aturan lah gitu ya, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, nanti tuh di setting ada yang 1 kolom, ada yang 2 kolom gitu ya. Mungkin juga ada yang 3 kolom gitu ya. Nanti variasinya nanti kalian bisa tentukan. Gitu. Nah, boleh juga kayak gini teman-teman. Boleh juga nanti kalian bisa cari satu template ya. Cari satu template InDesign gitu ya. Cari satu template majalah. Nggak harus kayak gini ya keywordnya. Kemudian kalian bisa meniru gitu ya, bisa meniru kemudian modifikasi gitu ya, tiru kemudian modifikasi dari pola yang ada gitu, seperti itu ya. Kalau misalnya kayak gini nih, ini bisa nggak dilakukan? Ini sangat memungkinkan, bisa sekali kita lakukan yang kayak gini ya. Saya misalnya copy nih, copy ini ya, ini contohnya itu. Gimana tuh? Ini contohnya ya. Jadi saya mau pakai model yang kayak gini. Ini kan kalian bisa main pen tool aja. Nah, berapa ini? Berapa kolom gitu ya? Berapa warna yang diterapkan di sini gitu. Ini tidak harus nurut atau peraturan ya. Jadi kita tentukan gridnya di sini ya. Ini kan sudah nih. Nah, udah tinggal diterapkan aja warnanya. Ya kan gitu ya. Atau ambil dari warna ini bisa kan? Nah, bisa kan? Itu kita coba pakai pola meniru. Nah, kalau misalnya gradasi gimana? Gradasi itu ya kurang lebih sama kayak di Photoshop juga kan? Jadi ambil lagi warna yang ini, ya kan? Ini warnanya bisa ambil pakai cara ini. Nah, ini bisa nih. Kita pakai dulu ini ya. Nah, putihnya ini ya, putih ini kita coba ganti dengan warna yang lain ya. Warna yang lain ini kira-kira
kemudian kemudian kita coba terapkan pakai ini, maka ada perubahan baru. Oke, jadi begini teman-teman. Setelah saya simpulkan sementara ini ya, jadi mungkin ya nanti kembali ke prinsip dasar awal yang tadi ya, aset visual itu ya, aset visual ya, aset grafis ya, yang kayak apa ya, mungkin contohnya kayak gradien ini aja ya, gradasi ini saja ya, mungkin ini tidak lebih leluasa gitu ya ketika kita melakukan pengeditan di InDesign gitu ya. Jadi batasan-batasan itu yang mungkin perlu kita apa ya, selektif mungkin di sini ya. Nanti kita mungkin bisa cari perbedaannya gitu ya. Artinya yang tidak bisa kita, yang nggak leluasa kita coba aplikasikan di sini ya. Jadi itu kita balik lagi ke Photoshop atau Illustrator gitu. Nah baru kita pindahkan gitu ya. Sehingga 3 kombinasi antara Photoshop kemudian Illustrator, nah teman-teman bisa bawa ke sini aset yang sudah kalian buat itu, kalian layout lagi, kalian atur lagi ya, kalian posisikan ya. Ya layout ya, beda apa namanya, beda cara mengatur, intinya sih begitu ya. Kalau di Illustrator maupun di Photoshop kan itu lebih ke Photoshop retouch-nya gitu ya, di manipulasi, kemudian manipulasi, kemudian ya pola-pola yang mungkin bisa dilakukan untuk merancang aset-aset lah ya, kembali ke aset-aset itu ya, termasuk ini ya, membuat warna lebih dari 1, lebih dari 2, atau lebih dari 3 itu ya, mungkin itu bisa kita bawa apa yang kita dapatkan dari Photoshop atau Illustrator. Nah aset itu yang kemudian
kita bawa lagi ke sini. Batasannya sih itu ya teman-teman ya. Nanti yang penting itu ini aja dulu. Nanti kita sambil cari sama-sama ya, cari sama-sama yang berkaitan dengan ini yang saya ekspor tadi. Nah kalau ini kan versi dari halamannya ya. Kalau logikanya sih begini ya teman-teman ya, logikanya tuh logika ya yang bisa saya simpulkan sementara ya sekarang itu. Jadi ketika kita buka halaman ya, ini tuh sebagai cover ya, mungkin ini diposisikan sebagai cover gitu. Di InDesign itu ini kan sebagai cover. Kalau cover itu kan ya udah satu halaman saja gitu. Apakah seperti itu ya? Apakah seperti itu atau mungkin bisa kita posisikan langsung 2 halaman gitu ya di awal. Nah ini kan ketika tadi saya coba langsung lakukan 2 halaman 2 page itu kan nggak bisa nih, belum bisa ya, belum saya temukan gitu. Apakah memang settingan defaultnya seperti itu atau mungkin itu berlaku untuk halaman 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Nah ini kan untuk covernya aja nih, ini untuk cover ya, ini untuk halaman covernya gitu. Nanti untuk yang berikutnya ya, untuk yang berikutnya itu polanya nanti bisa diatur 2 atau 3 kolom, 2 atau 3 kolom, 3 atau mungkin lebih dari ini. Karena ini batasannya sih 2 page ya, berarti ini kan 2 page gitu ya. Ini 1 page-nya untuk cover, page selanjutnya adalah kontennya begitu ya, daftar isi dan seterusnya lagi. Ini untuk cover, ini berlaku untuk cover, berarti nanti desain covernya itu ada di halaman pertama ini. Coba kita cek lagi di sini ya. Untuk 1 halaman dulu ya. Oke, kita setting 1 halaman. 1 halaman sama. Kemudian saya tambah lagi, tambah page, add page. Nah dia berlakunya di halaman kedua kan gitu ya. Nah mungkin kalau kita perlakukan seperti ini misalnya, ini kan tadi untuk print ya, sekarang kita ke web ya. Sekarang saya coba di number of page-nya 1 ya, 1 kemudian ini ya. Nah oke. Kemudian saya tambah page-nya lagi. Nah ini bisa ya, oke. Ini bisa teman-teman. Nah, berarti ya itu ya perbedaan cetak dengan kalau web kan itu kan basisnya untuk screen ya. Sama ketika itu kita nanti filenya itu adalah digital gitu ya, digital. Screen ataupun digital itu kan perlakuannya sama. Kemudian add page lagi gitu. Nah, ini saya tutup lagi. Jadi kita bisa lihat perbedaannya di situ ya. Jadi kita belajar dari trial error aja sih. Oke, kemudian ini kan kita print tadi ya. Kemudian saya digital publishing lah ya. Coba kita pakai digital yang publishing. Ini iPad. Kemudian kita pakai yang A4 aja ya. A4 kemudian saya oke di sini. Oh ya, tadi kita belum setting ini. Setting tadi di awal ya, Ctrl N, kemudian di sini kita pilih portrait atau landscape gitu ya. Kemudian ini kan karena print itu defaultnya kita pilih yang digital publishing, kemudian pilihannya kita pilih A4. Oke. Nah lagi-lagi kita lupa ya ini tadi ya. Oh ya benar ini ya. Kita coba pindahkan ya yang desain kita yang tadi ya.
Ini kita pakai yang digital publishing ya. Kemudian A4, kemudian kita setting portrait. Oke. Nah, udah ya. Nah, ini saya pindahkan. Kita pindahkan dulu yang halaman pertama ya. Nah, udah ya. Kemudian kita insert lagi ya, add page. Kemudian ini saya pindahkan lagi ya. Ini kita kopas aja ya teman-teman. Jadi halaman kedua, kita pilih halaman kedua ya, kita Ctrl V dan seterusnya ya. Ini kita kopas aja ya, add page lagi. Kurang lebih ada 4 halaman. Jadi itu pilihannya ya. Ini saya menggunakan Adobe ini ya, InDesign CS6 gitu. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Nah, oke. Saya ekspor sekarang ya. Ekspor majalah 03. Kita lihat perbedaannya. Coba cek. Jadi ngurut ke bawah ya. Jadi seperti itu. Nah, halaman pun langsung otomatis ya. Ketika kita kopas yang tadi, ini pun ngikut. Karena tadi kan kita cuma setting 1 sampai 3 ya. Nah, ketika kita cek di sini ya, halaman 1, 2, 3, 4 dia langsung ngurut sendiri. Oke. Baik teman-teman, itu ya yang bisa saya sampaikan di InDesign ini. Saya sih mewajibkan untuk teman-teman semuanya ya melakukan eksplorasi, mencoba InDesign ini gitu ya. Jadi minggu depan saya pengen lihat ya, mungkin nanti saya tunjuk untuk teman-teman untuk melakukan presentasi hasil daripada instruksi yang saya berikan tadi. Jadi cari artikel ya, artikelnya bebas aja ya, artikelnya bebas aja ya. Ini belum saya tentukan ya, mungkin nanti untuk ya untuk UASnya baru saya tentukan. Sekarang itu artikelnya bebas aja. Buat artikel sebanyak ya minimal 10 halaman lah gitu ya, nanti beserta desain-desainnya. Jadi setiap halaman itu memiliki gambar, jangan teks saja ya. Setiap halaman memiliki gambar. Gambar yang kalian lampirkan itu bukan hanya gambar yang bentuknya kotak, tetapi gambar yang punya lekukannya juga. Jadi kalau misalnya kalian cari di di Google, berarti cari dengan model PNG gitu ya. Misalnya karakter misalnya logo.png, logos kasih PNG. Jadi nanti transparan hanya bulatannya saja, jadi backgroundnya itu enggak kosong gitu ya. Saya kira begitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu Kak? Nah, yang bisa kita simpulkan ya, sambil nunggu yang bertanya, yang bisa kita simpulkan antara yang print, yang web, sama yang digital publishing. Kita tahu ya tadi ya, berdasarkan trial error tadi, kalau yang print itu yang halaman pertama itu berlaku untuk cover aja. Oke. Halaman kedua, ketiga dan seterusnya itu baru bisa kita setting otomatisnya untuk untuk 2 halaman gitu ya, 2 halaman. Sejauh yang saya amati sih seperti itu ya teman-teman. Oke. Itu untuk InDesign ya. Oke. Kalau gitu, kalau nggak ada yang nyaut sih berarti saya absen dulu ya. Nanti saya kirim soalnya di Google Classroom ya. Diandra ada nggak? Oke, baik. Zidan.
Gilang. Gilang nggak ada ya? Kalian juga bisa cari-cari tutorial yang berkaitan dengan desain ya. Jadi nanti memperhatikan apa yang saya jelaskan dengan yang kalian pelajari secara mandiri, dan minggu depan kita bisa diskusikan ya. Gilang nggak ada ya? Siapa lagi? Joanne ya. Sitis ada. Pradnya, Rizky, Rachel ada ya? Rachel jadi saya lihat. Asraf, Muhammad Dafa, Fadli, Muhammad Fadli, Jafira, Jihan, Aiska, Muhammad Adam, Ahmad Sahibuddin, Delas, Aisyah, Muhammad Ibnu. Itu nggak ada ya? Aisyah ada ya? Ibnu nggak ada. Aditya nggak ada. Al-Fadila ada. Dafa, Ardafa, nggak ada. Farhan nggak ada. Ahmad Sultan, Arif, Andriansyah, oke. Sandriana, Farida, Muhammad Ali Akbar, kemudian Desi, Egis, Ersha. Itu yang hadir siapa? Egis apa Ersha? Ersha ya. Rahmah, Muhammad Iqbal, M. Zaki. Oke, baik. Kalau begitu ya, ini ya. Ini saya ada ini ya. Tapi saya kirim kemana ya? Saya ada ilustrator nih. InDesign ini saya ada dua versi ya, ada InDesign 2020 sama yang Master Collection. Nah, bagaimana kalian? Mau download sendiri atau mau ngambil ke saya? Saya itu kalau mau kopi ya, kalau mau ngopi, saya sekarang ada di ini sih. Saya sih dekat dari kampus sih, tinggal di Cawang. Jadi silahkan bawa flash disk atau apa namanya, atau hard disk ya. Nanti ini bisa copy langsung ke saya. Ini ada dua nih. Soalnya kalau misalnya di upload tuh yang kayak yang begini-begini tuh
diprotek sama si Google-nya, terdeteksi nanti. Saya pernah nih upload yang beginian tuh, kayak di pen kayak gini, 8 giga, ini 8 giga, terus ini 900 mega. Silakan ya, bagi yang mau copy bisa ke tempat saya, nanti kontak aja saya ya kalau misalnya mau datang copy apa namanya, copy filenya ya, ilustratornya dipersilakan ya. Untuk InDesign, mau InDesign, mau Illustrator, mau Photoshop, Adobe itu yang bisa ada cracknya ya, saya bagi aja lah untuk kalian belajar ya. Baik teman-teman, itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi instruksi saya untuk InDesign ini buat kurang lebih ya minimal 10 halaman ya, cari artikel ya, artikel yang berhubungan dengan desain aja lah ya, artikel yang berhubungan dengan desain gitu. Bisa cara merancang logo atau apapun cara ya merancang logo ya, dengan menggunakan Illustrator. Itu kalian jelaskan di situ, kalian buatkan artikelnya ya, fokus di desain aja lah kira begitu. Baik, kalau belum ada pertanyaan, ini sudah ada yang live juga, saya tutup ya. Assalamualaikum.